adalah komitmen bersama, tekad bersama, kerja dan rencana bersama. Insya Allah kebersamaan ini membawa kemaslahatan bagi rakyat dan bangsa Indonesia di masa yang akan datang. Pengamat politik Ujang Komarudin mengamini, soal kemungkinan Cak Imin balik kanan dengan keluar dari Koalisi Indonesia Raya (KIR) yang sudah dijajaki dengan Partai Gerindra karena sikap Prabowo terhadap Cak Imin. Ya, karena PKB menganggap koalisi dengan Gerindra belum ada kejelasan soal cawapres Cak Imin ya enggak jelas dan koalisinya terancam bubar, ucap Ujang kepada kantor berita politik RMOL. Menurut Ujang, sangat masuk akal jika saat ini Cak Imin melihat Prabowo tidak serius dengan PKB sehingga sangat berpeluang PKB mendukung Anies Baswedan. Prabowo-nya masih dianggap gamang tidak serius mencawapreskan Cak Imin, maka PKB suka tidak suka bermanuver main ke kanan ke kiri, termasuk mendukung Anies Baswedan, ujarnya. Ujang belum dapat memastikan apakah pernyataan Cak Imin tersebut merupakan manuver PKB menekan Gerindra untuk segera memberikan kejelasan calon presiden dan calon wakil presiden dalam koalisi KIR. Soal jadi mendukung atau tidak, ia tidak tahu. Apakah itu berkaitan dengan bargaining politik PKB, bagian daripada strategi untuk membangun daya tawar yang tinggi di mata Prabowo agar saat ini memang menjadi cawapres, tutupnya. Sementara pengamat politik Tony Roshid mengatakan problem Anies sudah masuk ke basis NU untuk saat ini bukan terletak pada Anies. Tapi, ini ekses dari Pilgub DKI Jakarta 2017. Anies diusung oleh PKS dan didukung oleh Habib Rizik Syihab HRS. Maka Anies harus menerima konsekuensi politiknya, dijauhi basis NU yang berkutub beda dengan PKS dan HRS. Tony mengatakan hubungan NU dan PKS belum sepenuhnya pulih. Bagi PKS, mungkin tidak ada masalah. Langkah PKS untuk mengadakan lomba kitab kuning, merayakan Maulid Nabi, mengadakan sholawat bersama ini bagian dari upaya PKS mendekati warga NU. Langkah ini, kata Tony, sudah seharusnya dilakukan mengingat kantong suara NU cukup besar. Sementara masalah NU dengan HRS, Tony melihatnya ini terkait HRS dengan Gus Dur di waktu lalu. HRS pernah dianggap berseteru dengan Gus Dur. Ini membuat warga NU, terutama kelompok Gus Durian tidak terima. Luka lama ini seperti belum sepenuhnya sembuh, katanya. Ketika PKS dan HRS mendukung Anies di Pilgub DKI 2017, maka luka sejarah seolah terasa kembali. Dari sini, muncullah stigma terhadap Anies sebagai tokoh yang diusung oleh kelompok garis keras. Meski Anies sendiri sama sekali tidak pernah menyinggung soal agama terkait dengan Pilgub maupun Pilpres. Stigma dan tuduhan terhadap Anies ini rupanya memang dirawat oleh kelompok politik tertentu. Tujuannya, kata Tony, untuk menjegal Anies nyapres 2024. Analisis ini clear dan bisa diidentifikasi indikatornya. Meski Anies sudah membuktikan kinerja 5 tahun di DKI dengan mengayomi dan berlaku adil terhadap semua kelompok, stigma politik identitas belum sepenuhnya bisa dinetralisir terutama di sebagian kalangan warga NU Jateng dan Jatim.